Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Berjumpa kembali pada pagi hari ini di dalam persekutuan doa hari Rabu pagi. Salam sehat untuk kita semuanya yang ada dalam keadaan masih kondisi pandemi COVID-19. Sebelum kita memulai persekutuan doa hari Rabu pagi ini, membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan datang di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga Maha Mulia, mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami boleh menerima anugerah keselamatan, boleh bangun dalam keadaan sehat, kuat, dan menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami melakukan segala kehidupan kami hari ini, mengerjakan tugas tanggung jawab kami di muka bumi ini sebagai seorang musafir, perkenankan kami mohon berkat, supaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan
motivasi di dalam kehidupan kami untuk menjalani hidup hari ini lebih baik lagi melalui firman-Mu yang akan kami renungkan, kami baca, dan akan kami pelajari bersama-sama. Roh-Mu yang kudus akan menolong kami semuanya untuk boleh mengerti, boleh memeteraikannya dalam hati kami, terlebih Roh-Mu yang kudus menolong kami semuanya mengerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga mengakui setiap dosa pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mohon pengampunan. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dari kitab Surat Paulus kepada jemaat Korintus, yaitu 2 Korintus pasal 12, satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 12, ayat yang ke-9, demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kita mengingat bahwa Paulus menulis surat-suratnya di dalam banyak Alkitab, dan salah satunya adalah untuk jemaat di Korintus. Dan ayat ini mengingatkan bagaimana Paulus menaikkan sebuah permintaan kepada Tuhan supaya di dalam pelayanannya yang ada duri di dalam dagingnya, yaitu sakit penyakit yang ada di dalam diri Paulus, minta supaya Tuhan menghapus atau menghilangkannya. Tetapi ternyata jawabannya Tuhan adalah cukuplah kasih karuniaku bagimu. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak mencintai Paulus? Kalau kita serta-merta menjawab dengan bahasa kemanusiaan, kurangnya apa Paulus sehingga permintaan Paulus tidak didengarkan oleh Tuhan? Tentu kita tidak bisa ngejudge atau menghakimi setiap hal yang diungkapkan Tuhan kepada manusia, karena hidup manusia adalah hak prerogatif dari Allah. Ketika kita merenungkan bagian firman ini, saya mengingat penggalan dari sebuah kisah seorang pendeta atau penginjil yang kemarin sempat viral karena meninggal dalam keadaan sakit akibat pandemi COVID-19, yaitu Raditya Oloan. Kisah hidupnya sungguh luar biasa. Sebelum dia menjadi seorang pendeta atau seorang penginjil, kita mengetahui Raditya Oloan ini selain artis, dia ternyata seorang pengguna narkoba, bahkan bisa dikatakan dia sudah sangat tergantung kepada obat-obat terlarang. Tetapi ternyata Tuhan memiliki sebuah rencana yang indah di dalam kehidupan Oloan. Tuhan menciptakan manusia itu unik dengan kelebihan dan juga dengan kekurangannya. Ketika manusia diubahkan oleh Tuhan, tentunya harusnya ada respon dari pribadi manusia ini untuk mau diubahkan. Dan Oloan mau diubahkan. Dia ketika kualitas kehidupan, standar kehidupan pribadinya ada di atas, sementara Tuhan ada di bawah. Ketika dia mau berubah total, dia mau standar kehidupan pribadinya turun ke bawah, dan yang di atas adalah kualitas standar kehidupan dari Tuhan sendiri. Dan tidak serta-merta ketika Oloan ini merubah kehidupannya sangat gampang, sangat sulit dan penuh dengan liku. Ketika kehidupan Oloan ini sudah diberi judge titik, tidak koma oleh sebagian teman, sahabat, manusia yang ada di sekitarnya, bisa dikatakan Oloan tidak akan mungkin berubah.
ketika sahabat, teman yang tidak sedikit, orang-orang di sekitarnya memberikan titik kehidupan kepada Oloan, tinggal menunggu mati. Tinggal menunggu murka Tuhan akan ada pada kamu. Dan tinggal menunggu pelan-pelan Tuhan mencabut nyawamu. Ketika melihat kondisi awal Oloan. Artinya, orang-orang yang di sekitarnya sudah memberikan titik kehidupan kepada Oloan. Tetapi ternyata banyak juga teman, sahabat, orang-orang yang ada di sekitarnya melihat kehidupan Oloan ini dengan sebuah koma. Mereka tetap mempunyai sebuah pengharapan bahwa Oloan ini tidak akan mungkin mati sia-sia kalau Oloan memiliki respon positif mau berubah. Sehingga ketika ada orang-orang memberikan kesempatan, memberikan empati, memberikan waktu dan ruang untuk Oloan berubah, memberikan semangat dan motivasi, ayo kamu bisa. Kamu bisa berubah dan bangkit dari keterpurukanmu. Artinya sesama yang ada di sekitar Oloan memberikan koma di dalam kehidupan Oloan, tidak titik. Sehingga akhirnya Oloan memiliki peluang untuk diubahkan oleh Allah. Dari seorang yang hidupnya penuh dengan sebuah, bisa dikatakan kehidupan yang sangat-sangat tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya karena kehidupannya sangat tergantung kepada obat-obat terlarang, menjadi seorang yang menjadi berkat banyak orang, menjadi pendeta, menjadi penghibur, menjadi motivator, menjadi seorang yang mau membangkitkan orang yang sudah tidak punya semangat. Dan itu ternyata dibutuhkan peran dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangan pernah menghakimi hidup seseorang itu hanya karena sepenggal kisah hidup atau waktu hidupnya. Begitu juga dengan kita. Jangan sampai kita menilai hidup kita sendiri, hidup kita pribadi dengan hanya karena sepenggal kisah hidup kita. Hidup saya sudah baik. Saya seorang ulama. Saya seorang pemuka agama. Cukup itu untuk menjadi SIM ataupun boleh menjadi kartu, yaitu aku masuk surga. Artinya kita menjudge sepenggal kehidupan kita. Belum tentu ketika kita menjalani kehidupan kita, ketika kita menjadi pejabat pemuka agama, dan ketika Tuhan mengambil kita di titik kehidupan kita, kita sedang mengerjakan sebuah perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan, sia-sialah sepanjang kehidupan kita melayani Tuhan. Kita mengingat seorang penjahat yang ada di sisi Tuhan Yesus ketika ada di Bukit Kalvari. Sepanjang kehidupannya, penjahat ini tentunya berbuat sesuatu hal yang tidak diperkenankan Tuhan. Tetapi mendekati titik kritis dalam kehidupannya, Tuhan mengambil kehidupannya, titik kehidupanmu sampai di sini. Ternyata dia punya waktu ruang untuk bertobat kepada Tuhan. Dan dia selamat. Sepanjang kehidupannya yang jahat sudah tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita merasa hancur, kita merasa dikhianati oleh orang yang kita dicintai, kita merasa menderita, kita merasa tersakiti, mungkin kita juga memiliki beban pergumulan, mengalami sesuatu hal yang tidak kita harapkan, itu artinya kisah hidup kita itu belum selesai. Masih ada koma, asalkan kehidupan kita berstandar pada kualitas kehidupan Allah. Tidak mungkin Allah kemudian membuat hidup kita titik. Ada jeda waktu, ruang, kesempatan yang diberikan Allah, yaitu koma, untuk kita bisa berbalik arah, memperbaiki kehidupan kita. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi, keluarga, sahabat, teman, rekan kerja, yang mungkin mengalami hal-hal yang terburuk dalam kehidupannya. Terpuruk.
jatuh di dalam dosa. Ketika kita sudah menjudge, memberikan titik kehidupan, kamu tidak selamat. Dan kita tidak memberikan koma, ruang, waktu, kesempatan untuk dia bisa berubah, kita menjadi seorang penghakim yang membuat orang tersebut mati secara rohani. Menjadi saksi hidup mereka ketika mereka sedang jatuh, mendengarkan mereka, mendoakan mereka, kemudian memberikan motivasi kepada mereka, cukup memberikan koma dalam kehidupan mereka tanpa kita membuat aib dalam kehidupannya. Cukup menyimpan setiap permasalahan, pergumulan orang-orang yang ada di sekitar kita dan membuat mereka bangkit. Mereka memiliki ruang dan waktu sehingga kehidupannya tidak berhenti atau menjadi sebuah titik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau ambil bagian mana? Bagian yang membantu mereka menemukan kisah ajaib kehidupan mereka untuk mereka berbalik arah dan kemudian datang kepada Tuhan, menarik kehidupan kualitas pribadinya yang semula di atas menjadi di bawah dan membuat kualitas kehidupan Allah di atas, atau sebaliknya, membuat titik kehidupan buat mereka untuk mereka akhirnya menjadi mati secara rohani. Sama seperti yang dialami oleh Paulus di sepanjang kehidupannya, pelayanannya, karena Tuhan sudah memandang cukup apa yang dikerjakan Paulus. Meskipun di dalam pelayanannya yang dikerjakan luar biasa, ada duri dalam dagingnya, ada sakit penyakitnya, dan dia meminta supaya Tuhan mengangkat duri tersebut, tetapi ternyata Tuhan mengatakan cukup kasih karuniaku. Ketika Tuhan mengatakan cukup kasih karuniaku, tentunya Tuhan memberi kekuatan kepada Paulus sampai menyelesaikan tugas panggilan pelayanannya itu dengan sebaik mungkin tanpa mengecewakan Tuhan. Mari kita bersama-sama di masa-masa saat ini, mungkin kita banyak sekali memiliki sakit jiwa, sakit psikis karena akibat tertekan pandemi COVID-19. Jangan lengah. Karena apa yang kita kerjakan saat ini, meskipun itu kita tidak diketahui oleh orang lain, kita lagi di rumah, banyak orang yang tidak mengetahui apa yang kita kerjakan. Tetapi ternyata ada satu pribadi yang senantiasa mengawasi kehidupan kita, yaitu Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah lengah. Matanya selalu tertuju kepada kita semuanya. Kita semangat menjalani kehidupan ini, menjalani musafir di atas muka bumi ini sampai titik perhentian. Tuhan yang memberikan titik perhentian itu bagi kita, dan mahkota keselamatan kita tidak diambilnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih. Pagi hari ini kami kembali diingatkan Tuhan, bagaimana proses kehidupan kami yang kami jalani sepanjang kehidupan kami. Jikalau itu berhenti dalam sebuah titik, itu adalah rahasia Tuhan, bukan kami. Namun jikalau Tuhan mengizinkan kami mengalami sebuah pergumulan yang berat, Tuhan masih memberikan ruang, waktu, kesempatan, itu artinya koma dalam kehidupan kami, dan kami punya ruang waktu untuk berbalik kembali kepada Tuhan. Tuhan, berikan kepada kami hati yang bijaksana, mengolah setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Karena ketika titik perhentian Tuhan berikan kepada kami, itu adalah sebuah rahasia yang besar yang tidak kami ketahui. Jangan biarkan kami masuk ke dalam titik kritis ketika kami meninggalkan Tuhan.
Namun Tuhan terus melawat hidup kami, menolong dan memimpin kehidupan kami sampai titik perhentian kami kedapatan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan keluarga-keluarga Kristen, terutama GKJ Purbalingga, cukup prihatin dengan kondisi pandemi yang saat ini sangat luar biasa di sekitar kami. Bahkan mungkin di antara jemaat kami banyak sekali harus mengalami sakit dan isolasi mandiri di rumah kami masing-masing. Tuhan, tolong kami. Kami terus-menerus memohon Allah tidak akan tinggal diam. Tuhan menghiburkan, Tuhan memberi kekuatan kepada kami dan semangat. Karena yang membuat kami tetap memiliki semangat adalah diri hidup kami sendiri. Tuhan menolong kami bahwa pengharapan kami itu masih ada. Tidak berhenti sampai titik ini. Masih ada kelanjutan, belum selesai pekerjaan kehidupan kami, belum selesai dan tuntas ketika kami menjadi musyafir. Banyak tugas panggilan yang harus kami kerjakan. Oleh karena itu, beri kami semangat juang untuk kami boleh bangkit sembuh dari pandemi COVID-19 ini. Dan permohonan kami ketika kami semuanya menyelesaikan dan keluar dari pandemi ini, kami dalam keadaan baik dan dalam keadaan hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini kepada Tuhan. Engkau menolong, Engkau memberkati, dan Engkau mengayomi kehidupan kami. Mohon pengampunan jikalau di dalam setiap doa, setiap permohonan dan perenungan kami pada hari ini, pagi ini, tidak ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Akhirnya, selamat berjuang saudara-saudaraku. Jangan patah semangat, Tuhan memberkati. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.